Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pemasaran global kelas C yang beranggotakan 1. Dini Ramadhania NIM 2019-11050. Yang kedua Sri Rejeki Lestari NIM 2019-11052. Yang ketiga Vina Aviani NIM 2019-11053. Yang keempat, Laila Safira, NIM 2019-11071. Dan yang kelima, Evistianingsi dengan NIM 2019-11143. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Global Information System and Market Research. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dini dan teman-teman. Information Technology and Business Intelligence for Global Marketing atau bisa diartikan sebagai teknologi informasi dan intelijen bisnis untuk pemasaran global. Ungkapan teknologi informasi atau TI mengacu pada proses organisasi untuk membuat, menyimpan, bertukar, menggunakan, dan mengelola informasi. Di sini terdapat contoh-contoh alat yang menunjukkan beberapa cara TI mempengaruhi pemasaran global, antara lain seperti EDI, ECR, EPOS, SVA, dan CRM. Lalu juga terdapat SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang harus menyediakan sarana untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, menyimpan, mengambil, dan melaporkan data yang relevan. Jadi, SIM juga harus mencakup aspek penting dari lingkungan eksternal perusahaan, termasuk juga dengan pelanggan dan pesaing. Selanjutnya, salah satu komponen SIM perusahaan adalah jaringan intelijen bisnis atau BI, berguna membantu manajer dalam membuat keputusan. Dan tujuan utamanya adalah satu, mengaktifkan akses interaktif ke data, dua, memungkinkan manipulasi data, dan tiga, memberikan kemampuan pada manajer dan analisis untuk melakukan analisis yang sesuai. Jadi, dengan menganalisis data histori dan terkini, situasi dan kinerja pengambilan keputusan mendapatkan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk mendasarkan keputusan yang lebih terinformasi dan lebih baik. Selanjutnya ada market information source atau sumber informasi pasar. Perlu kita ketahui bahwa para eksekutif kantor pusat perusahaan global memperoleh sebanyak 2/3 informasi yang mereka butuhkan dari sumber pribadi. Jadi, banyak informasi eksternal yang berasal dari eksekutif yang berbasis di luar negeri, di anak perusahaan, afiliasi, dan cabang perusahaan. Maka dari itu, untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber pribadi, para eksekutif kantor pusat perusahaan global menjalin komunikasi dengan distributor, konsumen, pelanggan, pemasok, dan pejabat pemerintah. Sebuah fitur yang paling mencolok dari perusahaan global dan sumber utama kekuatan kompetitif adalah peran eksekutif dalam memperoleh dan menyebarkan informasi tentang lingkungan dunia. Para eksekutif kantor pusat umumnya mengakui bahwa para eksekutif perusahaan di luar negeri adalah orang-orang yang paling tahu apa yang terjadi di wilayah mereka. Selanjutnya adalah formal market research. Riset pasar formal merupakan pengumpulan data yang sistematis dan spesifik untuk proyek yang seringkali diperlukan sebelum pemasar membuat keputusan penting. Riset pasar global menghubungkan pelanggan dan pemasar melalui informasi yang dikumpulkan dalam skala global. Riset pasar dapat dilakukan dengan dua cara berbeda. Salah satunya adalah merancang dan mengimplementasikan studi dengan staf internal. Yang lainnya adalah dengan menggunakan perusahaan luar yang mengkhususkan diri dalam riset pasar. Dalam pemasaran global, kombinasi upaya penelitian internal dan eksternal sering disarankan. Proses pengumpulan data dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna bisa sangat rinci. Dalam pembahasan berikut, kita akan fokus pada 8 langkah dasar dalam melakukan riset pasar formal. 1. Persyaratan formasi. 2. Definisi masalah. 3. Pilih unit analisis. 4. Periksa ketersediaan data. 5. Nilai-nilai penelitian. 6. Desain penelitian. 7. Analisis data. Dan yang terakhir adalah interpretasi dan presentasi laporan. Selanjutnya adalah formal market research. Yang ada di dalam gambar tersebut yakni mencantumkan berbagai kategori mata pelajaran yang mungkin memerlukan penelitian. Dalam kategori potensi pasar,
meliputi permintaan perkiraan, perilaku konsumen, review produk, saluran, dan media komunikasi. Kemudian bagian kategori informasi pesaing meliputi perusahaan, bisnis, strategi fungsional, sumber daya dan niat kemampuan. Kemudian pertukaran asing, meliputi neraca pembayaran, suku bunga, daya tarik mata uang negara, dan ekspektasi analis. Lalu informasi preskriptif, yaitu hukum, peraturan, keputusan tentang pajak, laba, dividen di kedua tuan rumah dan rumah negara. Kemudian informasi sumber daya, meliputi ketersediaan manusia, sumber daya keuangan fisik, dan informasi. Dan yang terakhir adalah kondisi umum, meliputi review keseluruhan lingkungan sosial budaya, politik, dan teknologi. Selanjutnya adalah problem in data collection. Masalah penelitian mungkin lebih berfokus pada masalah pemasaran, seperti dapat menilai daya saing perusahaan secara keseluruhan, atau daya tarik produk, harga, distribusi, serta cakupan dan efektivitas promosi. Pasar laten adalah segmen yang belum ditemukan atau pasar di mana permintaan akan terwujud jika produk yang sesuai tersedia. Pasar yang baru jadi adalah pasar yang akan muncul jika tren ekonomi, demografis, politik, atau sosiokultural tertentu berlanjut. Research methodologis data pasar primer. Yang pertama ada penelitian survei, wawancara, panel konsumen, observasi, dan kelompok fokus. Adalah beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pasar primer. Ini adalah alat yang sama yang digunakan oleh pemasar yang kegiatannya tidak global. Namun beberapa adaptasi dan pertimbangan khusus untuk pemasaran global mungkin diperlukan. Selanjutnya, scale development. Riset pasar memerlukan penetapan beberapa jenis ukuran, peringkat, atau interval untuk suatu respon. Sampling saat pengumpulan data. Peneliti umumnya tidak dapat melakukan survei kepada setiap orang yang mungkin dalam kelompok yang ditunjuk. Dua jenis sampel yang paling terkenal adalah sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang mewakili seluruh populasi. Contohnya, sampel probabilitas adalah dihasilkan dengan mengikuti aturan statistik yang memastikan bahwa setiap anggota populasi yang diteliti memiliki peluang atau probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Salah satu bentuk sampel non-probabilitas adalah sampel convenience. Sampel non-probabilitas, misalnya asumsikan populasi suatu negara dibagi menjadi 6 kategori menurut pendapat bulanan sebagai berikut. Presentasi populasi 1, 10%, 2, 15%, 3, 25%, 4, 25%, 5, 15%, 6, 10%, dan penghasilan per bulannya 1, 0 sampai 9, 2, 10 sampai 19, 3, 20 sampai 39, 4, 40 sampai 59, 5, 60 sampai 69, 6, 70 sampai 100. Data analisis. Ada 4, 1 faktor analisis, 2 cluster analisis, 3 multidimensional scaling atau MDS, 4 conjoint analysis. Heterogeneous control and market research. Comparability of data dibagi menjadi 2, analisis emik dan analisis etik. Oke, slide selanjutnya tentang marketing information system as a strategic asset. Jadi, semakin intensif informasi perusahaan, maka semakin besar sejauh mana pemasaran terlibat dalam aktivitas yang secara tradisional terkait dengan area fungsional lainnya, yang nantinya akan berdampak pada persepsi daya tarik pasar. Dan sebaliknya, semakin besar inefisiensi informasi perusahaan, maka semakin bergeser produk tradisional dan batas pasar. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui forum Sunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.